Halo teman-teman TKC Family. Malam ini, Adit mau mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita pengantar tidur dengan judul Ketika Alam Tidak Lagi Diam. Cerita ini bukan tentang pangeran atau negeri dongeng, tapi tentang sebuah desa, sebuah hutan di hulu gunung, dan bagaimana keserakahan manusia bisa berubah menjadi bencana besar. Cerita ini akan membawa kita menyusuri keberanian, kehilangan, dan pelajaran penting tentang menjaga alam yang memberi kita kehidupan. Jadi, siapkan diri kalian, tarik napas pelan, mari kita mulai cerita malam ini. Di ibu kota provinsi Aracela, gedung pemerintahan berdiri megah dengan dinding kaca yang memantulkan langit senja. Namun di dalamnya, gelap mengalir melalui lorong-lorong kekuasaan, lebih kelam daripada awan badai yang menggantung di atas hutan-hutan dataran tinggi. Di ruang rapat lantai 15, Gubernur Rendra Kuswanto duduk dengan kaki disilangkan, memandangi peta besar yang terbentang di meja kaca, seluruh kawasan hulu Aracela. Pada peta itu, daerah berhutan diberi warna hijau gelap yang tampak seperti sasaran empuk emas bagi tangan-tangan rakus. Disinilah tambang baru akan dibuka, kata Rendra sambil mengetuk peta dengan ujung pena emas. Ketinggian 1.200 meter, tanah kaya mineral, dan jauh dari keramaian. Di hadapannya, Damar Walelana, Direktur Langit Merah Corp, tersenyum tipis. Senyum itu dingin, seperti seseorang yang terbiasa melihat manusia hanya sebagai pion. Bagus, jawab Damar. Tebang semua. Tidak perlu sisakan pohon satu pun. Hutan tidak menghasilkan apa-apa kecuali oksigen, dan oksigen tidak bisa saya jual. Rendra tertawa pelan. Tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Lebih seperti erangan seseorang yang menikmati kejahatan kecil sebelum melakukan kejahatan besar. Di sudut ruangan, dua orang staf dari Dinas Lingkungan berdiri dengan wajah tegang. Mereka dipaksa menghadiri rapat, tetapi bukan untuk memberikan masukan, melainkan untuk menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa menghancurkan idealisme. Salah satunya adalah Ratih Kartasura, Kepala Dinas Lingkungan yang terkenal keras kepala dalam menjaga ekosistem. Tangannya mengepal di balik meja kecil tempatnya berdiri, namun ia tahu ia harus menahan diri. Pak Gubernur, lokasi ini berada tepat di hulu Sungai Gala, ucap Ratih perlahan, mengatur setiap kata seperti memegang benda rapuh. Jika hutan ditebang, daya serap air hilang. Resiko longsor ekstrim. Resiko banjir bandang ke desa-desa bawah. Cukup, potong Damar kasar. Anda di sini untuk mendengar, bukan mengocehkan teori kuliah yang membosankan. Ini bukan teori. Ratih mengangkat dagunya. Ini sains. Gubernur Rendra mengetuk meja keras, membuat semua orang terdiam. Kami tidak butuh sains yang menghambat investasi, katanya dingin. Yang saya butuh adalah laporan AMDAL yang menyatakan proyek ini aman, berkelanjutan, dan tidak mengancam siapapun. Ratih menggeleng, wajahnya memerah menahan amarah. Tidak mungkin. AMDAL asli akan menunjukkan. Anda tidak akan membuat AMDAL asli, Damar mencondongkan tubuh, suaranya rendah, berbisik, namun mengandung ancaman. Anda akan menandatangani dokumen yang kami siapkan. Atau, Damar menatapnya lama, dan Ratih tahu itu bukan sekadar ancaman administratif. Damar terkenal sebagai pengusaha yang tak ragu menggunakan cara-cara gelap, penyogokan, intimidasi, penghilangan paksa. Ada banyak cerita tentang aktivis lingkungan yang hilang setelah menentang proyeknya, tetapi semuanya tenggelam oleh uang dan kekuatan. Jika saya menolak, tanya Ratih, tanpa gentar meski suaranya bergetar. Damar tersenyum lagi, senyum yang sangat tidak manusiawi. Mudah, Anda bisa pindah jabatan. Atau pindah dunia. Seisi ruangan membeku. Rendra menambahkan, beliau bercanda mungkin. Tapi ekspresi Damar sama sekali tidak menunjukkan candaan. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk politik kota, di desa kecil Galawana, Raka, guru muda yang baru 3 tahun mengabdi di desa itu, sedang menutup buku catatan lingkungannya. Ia baru pulang dari perbukitan dan mendapati Sungai Gala, yang biasanya jernih mulai berubah warna menjadi coklat keruh, penuh serpih tanah dan material halus. Ada sesuatu yang salah, gumamnya. Di tepian sungai, 2 orang warga tua duduk memandangi air yang perlahan naik. Air sungai sekarang cepat sekali kotor, kata salah satu warga. Padahal hujan baru sebentar. Raka mengangguk. Ia tahu penyebabnya, hulu sedang rusak. Tapi ia belum tahu betapa rusaknya. Belum tahu bahwa para raksasa rakus di ibu kota baru saja menandatangani kontrak kehancuran. Belum tahu bahwa malam itu, sebuah rencana yang akan mengguncang seluruh Aracela sedang dirumuskan. Rencana yang melibatkan manipulasi media, suap miliaran, dan operasi rahasia untuk mengamankan setiap suara yang menolak. Dan ia belum tahu bahwa dirinya sendiri akan menjadi target berikutnya. Sementara itu, di ruang bawah gedung pemerintahan, seorang pria berjas hitam membuka laptop tipis. Ia adalah Gilang,
Kepala Operasi Intel Bayangan milik Damar, organisasi yang tidak tercatat dimanapun, tetapi memiliki kekuatan untuk membuat orang hilang tanpa jejak. Ia menerima pesan dari Damar. Nama target awal, Ratih Kartasura. Pastikan ia tidak mengganggu proyek. Gilang mengetik balasan. Metode. Dalam hitungan detik, balasan itu datang. Yang paling bersih. Yang tidak bisa dilacak. Gilang tersenyum kecil. Baik, bisiknya. Pertunjukan akan segera dimulai. Hujan tipis menyelimuti desa Galawana ketika suara mesin berat mulai menggema dari kejauhan. Warga yang sedang berkumpul di balai desa saling berpandangan. Deru itu bukan suara hujan di atap seng, bukan pula suara sungai. Itu adalah suara ekskavator. Raka, yang baru tiba membawa peta kecil daerah hulu, langsung menoleh ke arah bukit. Mereka datang lebih cepat dari yang kita duga, katanya, wajahnya berubah tegang. Dari balik pepohonan, truk-truk besar dengan logo Langit Merah Corp muncul seperti kawanan hewan besi raksasa. Ban-ban mereka menggerus tanah, meninggalkan jejak dalam yang mengarah ke hulu, ke tempat hutan masih berdiri, tapi sebentar lagi mungkin tinggal kenangan. Para warga melongokkan kepala dengan rasa takut dan marah yang berbaur. Saya kira ini baru tahap survei, ujar Pak Sulaiman, tetua desa yang paling dihormati. Survei apa? Raka menunjuk truk-truk itu. Itu bukan survei. Itu eksekusi. Seno, pemuda temperamental yang selalu merasa dirinya paling benar, tiba-tiba maju ke depan kerumunan. Jangan menyebarkan kepanikan, katanya lantang. Mereka datang membawa pekerjaan. Jangan sok tahu kau, Raka. Pekerjaan? Raka membalas sinis. Apa gunanya pekerjaan kalau rumah kita nanti tenggelam lumpur? Seno maju selangkah, mengepal tangan. Kalau kau ingin melawan pemerintah dan perusahaan, silahkan. Tapi jangan coba ajak kami ikut perangmu. Beberapa pemuda desa yang terpengaruh janji uang dan gaji tambang berdiri di belakang Seno, menatap Raka dengan mata penuh tantangan. Raka menarik napas panjang. Saya tidak mengajak perang, katanya. Tapi saya tidak akan diam melihat hulu dihancurkan. Tatapan warga terpecah. Desa itu mulai retak dari dalam. Sementara itu, puluhan kilometer dari sana, Ratih duduk di kantor kecilnya dengan lampu yang hanya setengah menyala. Meja kerjanya penuh berkas. Foto satelit hulu yang mulai berubah warna, laporan ilegal logging peta kontur tanah. Ia menatap surat peringatan yang baru diserahkan staf. Anda dinilai menghambat proses investasi strategis. Jika terjadi pengulangan, tindakan administratif akan diberikan. Ratih meremas kertas itu hingga kusut. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponsel, membuka pesan baru. Nomor tak dikenal mengirim gambar, sebuah foto rumahnya. Diambil dari jarak dekat. Gelap, mencekam. Kemudian pesan kedua masuk. Jangan campuri urusan hulu. Anda punya keluarga bukan? Ratih mematung, kulitnya merinding. Ini bukan intimidasi biasa. Ini ancaman nyata. Ia menahan air mata. Ia tak ingin takut, tapi tubuhnya menolak berbohong. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk keras. Ratih tersentak. Napasnya terhenti. Namun yang muncul adalah Arman, staf kepercayaannya yang selama ini mendukung diam-diam perjuangannya. Bu Ratih, katanya cepat. Saya dapat kabar dari teman di Departemen Pertambangan, mereka akan mulai pembabatan besar-besaran besok. Resmi. Atas rekomendasi gubernur. Ratih memejamkan mata. Saya harus menghentikan ini, katanya lirih. Tapi Anda sudah diancam? Ratih menatap Arman, sorot matanya keras meski bibirnya bergetar. Jika saya diam, saya sama jahatnya dengan mereka. Pada malam yang sama, di villa pribadi Damar di puncak Arasela, rapat rahasia berlangsung. Lampu-lampu temaram menyinari meja makan panjang yang penuh makanan mahal, tetapi tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Damar sedang berdiri di depan jendela besar, memandangi gelapnya hutan hulu yang menjadi target. Besok pagi pembabatan dimulai. Pastikan tidak ada hambatan, katanya tanpa menoleh. Gilang, pria berjas hitam, membuka map hitam di depannya. Aktivis di wilayah barat sudah diamankan. Wartawan yang menulis artikel kritis sudah kami tangani. Rendra mengangkat alis. Ditangani? Gilang menjawab datar, perusahaannya menerima gugatan pajak. Artikel mereka ditarik. Dia kehilangan pekerjaan dan sedang sibuk mempertahankan rumahnya. Damar tertawa samar. Lihat, tidak semua ancaman perlu darah. Tapi untuk Ratih, tanya Gilang. Damar akhirnya menoleh, matanya bersinar dingin. Untuk Ratih, saya tidak suka pegawai pemerintah yang merasa dirinya pahlawan. Pastikan dia tidak bisa mengirimkan laporan apapun ke Kementerian Pusat. Rendra menyela, nada suaranya cemas. Tidak perlu kekerasan bukan?
Kalau Kementerian Pusat tahu, Damar mengibaskan tangan. Kalau Kementerian Pusat tahu, Rendra, kita membeli polisi. Kita membeli media, kita membeli pejabat pusat. Yang tidak bisa dibeli, kita hilangkan. Gilang mengangguk pelan. Saya sudah menyiapkan kecelakaan kecil di jalan pegunungan. Jika Rati bepergian ke arah hulu besok, tidak akan ada yang menyalahkan siapapun. Di ruangan itu, hanya suara hujan di jendela yang terdengar. Rendra menelan ludah, perlahan menyadari bahwa ia sudah menyerahkan kekuasaannya pada pria yang lebih jahat dari yang ia bayangkan. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Damar menegakkan bahu, lalu berkata, besok hutan Arasela mulai tumbang. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kita. Di luar, kilatan petir menyambar langit. Seolah alam sendiri sudah tahu apa yang sedang menanti. Pagi itu, Galawana diselimuti kabut tebal. Udara terasa berat, seakan hutan sendiri menahan napas sebelum sesuatu terjadi. Deru mesin-mesin tambang bergema seperti auman binatang buas yang baru dibangkitkan. Raka berdiri di perbatasan desa bersama beberapa warga yang masih menolak penebangan. Di belakangnya ada puluhan warga lain yang ragu-ragu, takut kehilangan pekerjaan, tapi juga takut kehilangan hidup. Di kejauhan, puluhan ekskavator dan truk tambang bergerak ke arah hulu, dikawal oleh belasan petugas keamanan perusahaan yang berseragam hitam. Seragam itu bukan seragam resmi pemerintah. Ini adalah pasukan pribadi Langit Merah Corp. Di depan barisan itu, berjalan sombong, adalah Seno bersama beberapa pemuda desa yang sudah dipinjamkan perusahaan sebagai tenaga awal. Wajah Seno dipenuhi rasa bangga semu, lebih karena ia merasa memiliki kuasa baru, meski hanya remah-remah kekayaan Damar. Salah satu warga berbisik pada Raka, apa kita bisa menghentikan mereka? Raka menatap hulu yang mulai terang terkena cahaya pagi. Kita harus mencoba. Ketika rombongan tambang semakin dekat, Raka melangkah maju. Ia mengangkat tangan, berdiri tegak menghadang jalan tanah. Berhenti, teriaknya. Seno tertawa keras. Raka, kau pikir kau siapa? Jalan ini milik negara, dan negara sudah beri izin perusahaan. Izin itu ilegal. Balas Raka. Tidak ada AMDAL yang sah. Tidak ada kajian bencana. Ini hulu, Seno. Kalau kita tebang hutan, desa kita sendiri akan. Diam, bentak Seno sambil mendorong dada Raka. Kau selalu sok pintar. Raka hampir tersungkur, tapi beberapa warga menahan tubuhnya. Seorang petugas keamanan perusahaan maju, wajahnya keras, matanya dingin. Kalau ada yang menghalangi operasi, kami berhak mengambil tindakan. Tindakan? Raka melangkah maju kembali. Kau mau pukul kami? Tembak kami? Demi apa? Demi keuntungan bos kalian. Petugas itu menunduk sedikit, suaranya pelan namun kejam. Demi pekerjaan kami. Dan demi perintah atasan. Ia memberi isyarat dengan tangan. Dua petugas lain maju, bersiap mendorong kerumunan warga. Warga Galawana, yang ragu-ragu akhirnya terguncang. Beberapa mundur, beberapa tetap bertahan, tapi ketegangan memuncak. Raka, sudahlah, ujar salah satu ibu, menangis. Jangan sampai ada yang terluka. Namun sebelum konflik pecah, suara gemuruh aneh terdengar dari arah gunung. Semua orang serentak menoleh. Suara itu bukan hujan, bukan angin, seperti sesuatu yang runtuh, sangat besar, sangat berat. Dalam hitungan detik, gumpalan debu coklat naik dari salah satu lereng di hulu. Raka mendadak pucat. Longsor kecil, gumamnya. Tanahnya sudah mulai tak stabil. Warga berbisik panik. Tapi Seno malah tertawa. Itu cuma tanah rontok. Sudah biasa. Petugas keamanan perusahaan tidak tampak khawatir. Mereka seperti sudah menerima instruksi. Terus maju, apapun yang terjadi. Raka melangkah cepat ke arah warga. Kita harus berhenti. Ini tanda awal bencana, kalau hujan deras lagi kita. Cukup. Seno mendorong Raka lagi, lebih keras. Kali ini Raka jatuh ke tanah berlumpur. Beberapa warga berteriak marah. Jangan kasar. Dia hanya bilang kebenaran. Tapi Seno mengacungkan tangan, dihentikan oleh petugas keamanan yang mendekat dan berkata datar. Biarkan saja, itu hanya aktivis kampung. Sementara benturan sosial mulai membakar desa, puluhan kilometer dari sana, Rati mengendarai mobil tua menuju hulu. Ia membawa seluruh dokumen, foto satelit, dan bukti manipulasi AMDAL di dalam tas ranselnya. Ia sudah bertekad, ia harus mencapai Balai Kementerian Lingkungan Hidup di kota kabupaten untuk menyerahkan bukti. Namun ia tak tahu bahwa sebuah mobil hitam melaju pelan beberapa ratus meter di belakangnya. Di dalam mobil hitam itu, Gilang duduk sambil menatap layar tablet kecil. Foto wajah Ratih terpampang besar. Kita tunggu ia masuk ke jalan tikus pegunungan.
Di sana sinyal hilang, dan tikungannya licin, ujarnya. Sopirnya mengangguk. Kecelakaan kecil akan terjadi, kata Gilang dengan senyum samar. Kembali ke desa, Raka bangkit sambil menghapus lumpur dari wajahnya. Matanya menatap tajam ke arah Seno dan para penjaga perusahaan. Kalian boleh mengabaikan saya, katanya dengan suara gemetar namun tegas. Tapi kalian tidak bisa mengabaikan alam. Suara gemuruh lain terdengar dari bukit, lebih keras, lebih dalam. Kali ini bukan longsor kecil. Burung-burung beterbangan dari puncak hutan yang tersisa. Tanah bergetar halus. Sungai Gala mulai naik setengah jengkal. Dan hujan, yang sejak subuh turun tipis, kini berubah menjadi deras. Raka menatap langit. Semua ini hanya permulaan. Di Villa Damar, sebuah telepon berdering. Ia mengangkatnya dengan malas. Ya? Suara Gilang terdengar, tenang namun dingin. Target Ratih dalam perjalanan ke kota. Kami akan menanganinya di tikungan kilometer 42. Damar tersenyum puas. Bagus, hilangkan satu masalah, lalu kita fokus menebang hutan besar-besaran besok. Ia mematikan telepon, lalu menatap peta hulu yang tergantung di dinding. Biarkan dunia menangis, katanya pelan. Asal kantongku tetap penuh. Lampu villa berkedip karena hujan badai mulai menyelimuti gunung. Langit gelap, hutan bergetar, dan takdir sedang bergerak cepat, membawa Arasela ke dalam malam yang tak akan pernah sama lagi. Hujan mengguyur jalan pegunungan dengan deras, membuat kabut tebal menggantung di antara pepohonan. Ratih memegang erat setir mobilnya. Wiper bekerja keras, namun pandangan tetap buram. Jalan menuju kota kabupaten berliku, terkenal berbahaya, dan berada tepat di tepi jurang. Tinggal sedikit lagi, gumam Ratih mencoba menenangkan diri. Di kursi samping, tas ranselnya berisi dokumen-dokumen penting, bukti pemalsuan AMDAL, catatan manipulasi pejabat, dan foto satelit kerusakan hulu. Semuanya bisa membongkar kejahatan yang sedang berlangsung. Namun Ratih tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Di mobil hitam beberapa ratus meter di belakangnya, Gilang bersandar santai, meski matanya tajam memantau tikungan tajam yang semakin dekat. Tikungan kilometer 42, katanya kepada sopir. Ini lokasi yang sempurna? Jurangnya dalam. Polisi setempat sudah disuap untuk menganggap ini kecelakaan akibat cuaca. Sopir mengangguk, memindahkan mobil ke jalur kanan, bersiap menyalip. Pastikan mobilnya didorong tepat saat masuk tikungan, lanjut Gilang. Jangan terlalu cepat. Cukup tampak seperti hilang kendali. Senyum tipis muncul di bibirnya. Setelah itu, kita pergi. Hutan bebas ditumbangkan tanpa ada yang ribut. Sementara itu, di desa Galawana, Raka berlari menuju tepi sungai Gala. Hujan deras membuat air naik lebih cepat dari biasanya. Ia menatap aliran coklat pekat yang membawa daun, ranting dan tanah longsoran dari hulu. Ini tidak normal, katanya. Napasnya tersengal. Beberapa warga yang masih berada di tepi sungai ikut panik. Raka, air naik cepat sekali. Secepat ini, belum pernah. Raka menengadah ke arah gunung. Kabut putih tipis berubah menjadi kabut kecoklatan, tanda bahwa tanah di atas sana mulai ambruk. Kalau hujan bertahan 1 jam lagi, kita bisa kena banjir bandang, bisiknya. Namun warga lain yang bekerja untuk perusahaan tambang tetap tak peduli. Seno, dengan jas hujan kuning menyala dan rokok di bibir, malah tertawa kecil. Kau selalu lihat sisi buruk, Ra. Ini cuma hujan musiman. Arasela biasa begini. Raka menatapnya tajam. Hulu tidak biasa digunduli seperti sekarang. Seno memutar mata, lalu pergi dengan para petugas tambang. Namun salah satu warga tua mengusap air matanya. Raka, aku percaya kau. Kau harus lakukan sesuatu. Raka menggenggam tangan warga itu. Saya akan coba. Tapi saya takut, ini sudah terlambat. Di hulu, pembabatan sedang berlangsung seperti medan perang. Pohon-pohon raksasa berusia ratusan tahun tumbang satu persatu, bagai raksasa yang ambruk dalam slow motion. Suara chainsaw bercampur dengan dentuman tanah longsor kecil. Seorang operator ekskavator terkejut ketika tanah di bawah alat beratnya bergeser pelan. Bos, tanahnya labil, teriaknya lewat radio. Namun suara dari pusat komando menjawab. Teruskan. Jangan berhenti, target 40 hektar hari ini. Hanyut dalam tekanan dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan, operator itu menekan pedal lagi. Gundukan tanah mulai merosot ke bawah. Akar pohon yang tersisa tidak lagi mampu menahan laju erosi. Dan di bawah sana, sungai menerima semua itu, mengubah arusnya menjadi semakin ganas. Hutan hulu sedang sekarat. Kembali ke jalan pegunungan, Ratih mulai memasuki tikungan 42.
Suara hujan memukul kaca mobil seperti ribuan jarum. Ia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Ia memperlambat laju mobil, tapi jalan licin membuat ban sedikit tergelincir. Fokus Ratih, fokus katanya pada diri sendiri. Tapi dari spion, Ratih melihat lampu terang mobil hitam yang semakin mendekat. Kenapa dia begitu dekat? Mobil hitam itu menyalip ke kanan, menjajari mobil Ratih. Ratih memicingkan mata, mencoba melihat wajah pengemudinya. Hanya siluet gelap dan tatapan dingin dari kursi tengah. Gilang. Ratih terbelalak. Tidak ada waktu untuk berpikir. Mobil hitam bergerak sedikit ke kiri. Mendekat. Mendekat. Brak. Tabrakan keras mengenai sisi mobil Ratih. Mobilnya terguncang hebat, hampir kehilangan kendali. Tidak. Ratih memutar setir sekuat tenaga. Jalan licin membuat ban tergelincir, mobil melintir. Sinar lampu depan mobil hitam mengikutinya, seperti predator yang mengejar mangsanya. Ya Allah, Ratih berbisik. Mobilnya mulai melayang ke arah tepi pembatas jalan yang hanya terbuat dari kayu rapuh. Gilang memberi isyarat kepada sopir. Dorong sekali lagi, pastikan dia jatuh. Mobil hitam melaju. Semuanya terasa melambat bagi Ratih. Hujan, gemuruh badai, dan wajah anak-anak desa yang pernah ia bantu dalam program lingkungan. Ia tidak ingin mati. Ia tidak boleh mati. Ada terlalu banyak yang harus ia bongkar. Terlalu banyak yang harus ia selamatkan. Mobil hitam kembali mendekat, siap menghantam. Namun tiba-tiba, KRRAA, AKKK. Sebuah longsor kecil dari lereng kiri jatuh ke tengah jalan, memaksa mobil hitam mengerem mendadak. Batu-batu berukuran kepala manusia, bergulir deras di antara hujan. Gilang terkejut. Apa itu? Sopir berteriak. Tanahnya amblas, Pak. Ratih memanfaatkan momentum itu. Ia membanting kemudi, menyalakan gas penuh, dan melesat melewati celah kecil yang tersisa. Mobil hitam tersandung batu, terpental sedikit ke samping. Gilang menampar dashboard keras-keras. Sial. Mobil Ratih menghilang dalam kabut. Ia selamat untuk saat ini. Namun keselamatannya datang bersama kabar buruk. Longsor kecil itu bukan kebetulan. Tanah di hulu benar-benar mulai runtuh. Alam mulai menyerang balik. Dan di desa Galawana, air sungai mulai mengaum. Seperti binatang buas yang baru bangun dari tidur panjang. Bencana sedang merangkak dari hulu menuju desa. Dan tidak ada siapapun yang siap. Ratih memacu mobilnya sekencang yang ia berani di jalan licin itu. Napasnya pendek-pendek, jemarinya memutih memegang setir. Hatinya berdegup sekeras suara hujannya menghantam atap. Ia tidak lagi menuju kantor kabupaten. Ia berubah pikiran. Setelah melihat sendiri tanah yang mulai ambruk dan air yang naik, hanya satu tempat yang ia pikirkan. Desa Galawana. Tempat yang berada langsung di jalur bencana. Tempat manusia-manusia yang tidak tahu bahwa derasnya air di hulu sebentar lagi bisa berubah menjadi monster. Aku harus memperingatkan mereka, desis Ratih. Ia menyalakan lampu hazard dan menambah kecepatan, berharap bisa tiba sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun ia tidak menyadari satu hal. Meski mobil hitam sempat tertahan longsor kecil, Gilang tidak menyerah. Kita kejar, perintahnya. Ratih masih hidup, dan itu tidak boleh terjadi. Di desa Galawana, ketegangan antara warga dan pihak perusahaan mulai mencapai titik didih. Seno berdiri di depan barisan warga pendukung tambang, sementara di sisi lain berdiri Raka bersama warga yang menolak. Di belakang mereka, sungai Gala mengamuk sedikit demi sedikit. Airnya naik perlahan, tapi derasnya meningkat dengan cara yang tidak normal. Arusnya menggulung ranting, tanah, bahkan batu-batu kecil. Suara sungai berubah. Bukan lagi gemericik, melainkan raungan. Seorang ibu berbisik gemetar, Raka, suara sungai kok menyeramkan sekali? Raka memperhatikan aliran air. Matanya menyipit. Sungai tidak pernah bersuara begini kecuali satu hal. Apa itu? Di hulu, ada banyak tanah runtuh. Beberapa warga mulai panik. Namun Seno melangkah maju, wajahnya marah namun juga takut. Ia berusaha menutupi rasa takut itu dengan teriakan. Jangan dengarkan dia. Dia cuma mau menghentikan proyek. Dia cuma... Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari hutan hulu. Semua orang menatap ke arah yang sama. Debu coklat naik dari beberapa titik di bukit. Seperti nafas terakhir tanah sebelum akhirnya ambruk. Raka memucat. Itu longsor bukan satu, tapi 3 titik sekaligus. Warga mulai berlari ke rumah, beberapa menangis. Petugas keamanan perusahaan menegang, tidak menyangka kondisi bisa seburuk itu.
Seno mulai terlihat ragu. Ah, ini cuma tanah bergeser hujan besar biasa. Raka memegang bahu Seno dengan keras. Tidak, Seno. Ini permulaan banjir bandang. Kau tidak lihat? Air naik 4 jari dalam 5 menit. Seno menepis tangan Raka, tapi matanya mulai gemetar. Namun sebelum ia bisa menjawab, petugas keamanan perusahaan tiba-tiba mendorong Raka dari belakang. Berhenti menebarkan ketakutan, bentak petugas itu. Raka jatuh ke tanah berlumpur. 2 warga mencoba membantu, tapi petugas yang lain menghalangi mereka. Operasi akan tetap berjalan. Ini wilayah investasi strategis. Siapa yang menghalangi, kami tangkap. Warga yang pro, tambang bersorak. Warga lain ketakutan. Konflik pecah. Seorang warga tua menjerit. Kalian buta. Airnya naik terus. Petugas mengacungkan tongkat. Kembali ke rumah masing-masing. Atau kami paksa. Raka berdiri lagi, menatap petugas itu dengan napas terengah. Kalian bukan aparat. Kalian cuma tentara bayaran perusahaan. Petugas itu memukul dada Raka keras. Raka terpental kembali ke tanah. Seno melihat itu. Ada sesuatu di wajahnya berubah. Mungkin ia sadar perusahaan tidak peduli desa. Mungkin ia sadar Raka bukan musuhnya. Atau mungkin ia hanya takut. Saat kekacauan meningkat, suara klakson mobil menggema dari jalan desa. Semua menoleh. Lampu mobil putih menyala tajam menembus hujan. Mobil itu berhenti mendadak, pintu terbuka, dan seorang perempuan turun dengan wajah panik. Ratih? Semua, dengar aku, teriaknya. Warga tercekat melihatnya. Basah kuyup, luka di sisi pintu mobilnya, rambut berantakan dan wajah penuh ketakutan. Bu Ratih, seru beberapa warga. Kenapa ibu di sini? Ratih berlari ke arah kerumunan, menembus hujan. Hutan di hulu runtuh. Tanahnya sudah tidak bisa menahan air. Semua ini, ia menunjuk sungai yang menggila, bisa berubah menjadi banjir bandang dalam waktu dekat. Warga saling pandang. Beberapa mulai gemetar. Petugas keamanan perusahaan segera melangkah maju. Ini informasi tidak valid. Jangan dengarkan. Kami punya data sendiri. Ratih menatap mereka dengan mata membara. Data kalian dipalsukan? Ia mengeluarkan satu map plastik berisi dokumen AMDAL asli. Ini AMDAL sebenarnya? Proyek ini berbahaya. Cetak biru kalian bohong. Namun petugas itu mencoba merampas map tersebut. Raka maju untuk membantu. Seno maju pula, tapi tidak jelas berpihak ke siapa. Petugas dan warga saling dorong. Terjadi bentrokan fisik. Ratih menjerit ketika petugas berhasil merebut sebagian dokumen. Tidak, itu bukti. Raka berusaha menarik petugas itu, tapi satu petugas lain memukul punggungnya dengan tongkat. Raka, warga berteriak. Seno melihat itu, dan untuk pertama kalinya ia membela Raka. Ia langsung memukul petugas yang memukul Raka. Petugas itu jatuh ke tanah berlumpur. Warga terkejut. Seno? Seno berteriak marah. Kau berani pukul warga kami? Kini bentrokan berubah brutal. Petugas perusahaan melawan warga. Warga melawan warga. Di tengah kacau itu sungai terus naik. Dan tiba-tiba, suara yang tidak ingin didengar siapapun terdengar. G-R-O-A-A-A-A-A-A R-R-R-R-R. Suara besar, berat, dan panjang. Seperti suara raksasa yang menuruni gunung dengan langkah-langkah amarah. Raka menoleh ke arah sungai. Matanya membesar ketakutan. Semua berhenti berkelahi, teriaknya. Lihat sungai. Semua orang menoleh. Air yang tadinya naik perlahan, kini bergerak seperti gelombang gelap. Gelombang yang membawa kayu-kayu besar, batu, tanah, dan sesuatu yang lebih buruk. Raka mengangkat tangannya dengan teriakan yang mengguncang desa. Lari? Sekarang. Banjir bandang sedang turun. Dan tidak ada waktu. Tidak ada waktu sama sekali. Saat Raka berteriak menyuruh semua orang lari, suara gemuruh itu berubah menjadi dentuman liar yang mengguncang tanah. Seakan gunung melepaskan seluruh amarah yang ditahannya selama ini. D-U-U-U-A-A-A-R-R-R. Dari tikungan sungai, gelombang raksasa datang seperti dinding lumpur bergerak. Warnanya hitam kecoklatan, dipenuhi batang pohon, batu, dan potongan akar sebesar tubuh manusia. Arus itu bukan air, itu monster yang lahir dari kehancuran. Semua orang membeku. Beberapa menjatuhkan barang yang mereka pegang. Beberapa memegang kepala. Beberapa langsung menjerit. Seno adalah yang pertama berteriak. Lari! Dan desa Galawana pun pecah. Raka meraih tangan ibu-ibu dan anak-anak. Arahkan ke balai desa. Itu titik paling tinggi.
teriaknya. Tapi, itu tidak cukup tinggi, seru salah satu warga. Lebih tinggi dari sini, kita tidak punya pilihan. Ratih ikut membantu warga. Meski lututnya gemetar, ia menarik seorang bocah kecil yang tersandung. Ayo, cepat! Beberapa petugas keamanan perusahaan mencoba menyelamatkan diri sendiri, melupakan perintah, melupakan warga, melupakan proyek. Mereka lari tanpa arah, sebagian masuk ke jalur yang malah mengarah ke sungai. Gelombang pertama menghantam tepi desa. BRUAAAKKK. Rumah-rumah kayu ambruk seperti mainan. Gerobak hanyut. Pohon tumbang. Air lumpur mengalir masuk dengan kecepatan menakutkan. Seorang pemuda terseret arus. Raka. Raka melompat tanpa ragu, menyambar tangannya sebelum arus menarik lebih jauh. Pegang saya. Pegang? Dua warga lain membantu menarik mereka ke tempat lebih tinggi. Seno, yang selama ini membela perusahaan, kini berlari dengan wajah pucat. Ia melihat rumah keluarganya tenggelam sebagian. Ibu? Ibu di mana? Ibu? Ia berlari melawan arus kecil, mencari celah, memanggil berulang kali. Namun suara banjir terlalu keras. Semua suara tenggelam. Hanya ada suara deru-deru-deru, seperti ribuan drum logam dipukul bersamaan. Ratih menoleh ke hulu dan melihat pemandangan yang membuat tubuhnya melemah. Dari jauh, puncak bukit yang gundul itu runtuh sebagian. Tanah hitam longsor turun seperti karpet raksasa yang digulung paksa, mendorong air sungai membengkak semakin cepat. Hatinya tercekat. Ini bukan banjir biasa. Ini banjir bandang murni yang paling mematikan. Ya Tuhan, bisiknya. Namun ia tidak punya waktu untuk putus asa. Raka berteriak ke arahnya. Ratih, ke sini, kita harus bawa warga ke dataran tinggi. Ratih mengangguk dan mulai berlari. Tapi di antara hujan dan teriakan, suara mesin mobil terdengar. Sebuah mobil hitam masuk ke desa. Mobil Gilang. Gilang turun perlahan, wajahnya tak menunjukkan rasa takut. Justru ia tampak marah. Ia tidak peduli banjir. Ia tidak peduli warga mati. Yang ia peduli hanya satu. Ratih harus dihilangkan. Sopirnya berusaha menutup pintu mobil, tetapi air yang semakin tinggi membuat mereka kesulitan. Pak, kita harus pergi. Air makin naik. Gilang mendorong sopirnya kasar. Diam. Target ada di sini. Ratih menoleh dan melihat Gilang berjalan ke arahnya, setengah tubuhnya sudah basah terendam banjir. Mata Ratih melebar. Tidak mungkin, bisiknya. Di saat seperti ini pun kalian masih mengejar saya? Gilang menarik pistol dari balik jaketnya. Tangan kanan memegang, tangan kiri menstabilkan. Maaf Bu Ratih, katanya datar. Anda terlalu berbahaya untuk hidup. Ratih terperanjat. Wajahnya mendadak pucat. Raka yang mendengar itu langsung menoleh. Ratih. Ia berlari ke arah Ratih, melawan arus yang semakin kuat. Gilang mengarahkan pistol. Membidik kepala Ratih. Ratih tidak bisa bergerak. Air sudah mencapai pinggangnya. Ia tahu jika ia lari, ia bisa terseret arus. Jika ia diam, Gilang menembak. Seno yang berada tidak jauh melihat kejadian itu. Ia terpaku. Apa yang dia? Itu pembunuh? Gilang menarik pelatuk, klik. Namun sebelum ia menembak, kayu balok raksasa yang dibawa banjir bandang menghantam mobil hitam dari sisi kanan. BRAAAKK. Mobil terguling. Air menghantamnya. Pintu belakang terbuka dan sopirnya terseret arus dengan jeritan singkat sebelum suara gemuruh menelannya. Gilang terhuyung, pistolnya terlempar. Ia mencoba mengambilnya, tetapi arus menghantam kakinya dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ratih melihat kesempatan. Raka, lari ke bukit. Raka meraih lengannya. Cepat. Seno ikut berlari mengikuti mereka, meski kepalanya masih penuh rasa takut dan penyesalan. Beberapa warga lain berusaha mengangkat anak-anak ke tempat tinggi. Beberapa lainnya memanjat atap rumah. Suasana kacau tak terbayangkan. Dari kejauhan, suara sirene samar mulai terdengar. Mungkin mobil dinas, mungkin bantuan, mungkin hanya suara gema dari pegunungan. Namun satu hal pasti. Banjir bandang belum selesai. Apa yang turun dari hulu barusan, baru gelombang pertama. Di langit, hujan masih turun tanpa ampun. Dan tanah di bukit masih terus runtuh. Raka menatap ke arah hulu, napas tersengal. Itu baru awal, gelombang besarnya belum turun. Ratih menggenggam tas berisi dokumen dengan erat meski basah kuyup. Kita harus selamatkan warga dulu, katanya, suaranya parau. Lalu kita bongkar semua ini. Gilang, meski terseret sebagian, masih mampu berpegang pada batang kayu besar. Ia menatap mereka dari kejauhan,
matanya penuh kebencian yang makin pekat. Ia belum mati, belum selesai. Dan di balik kabut jauh di atas bukit, ada suara gemeretak tanah yang seakan memberi peringatan. Gelombang besar sedang turun. Langit Arasela berubah seperti neraka berwarna hitam. Hujan turun tanpa henti, tidak lagi seperti rintik air, melainkan seperti ribuan paku kecil yang menghantam tanah setiap detik. Raka, Ratih, Seno dan puluhan warga yang berhasil mengikuti mereka, mulai berlari ke bukit kecil di sisi desa. Satu-satunya tempat lebih tinggi yang mungkin bisa bertahan dari arus bandang. Namun mereka harus berpacu dengan suara gemuruh baru dari hulu. Suara yang membuat darah mereka beku. "Rak itu apa?" tanya seorang ibu, sambil memeluk erat anak kecilnya. Raka berhenti sejenak. Napasnya tertahan. Suara itu lebih dalam, jauh lebih panjang, dan jauh lebih menakutkan daripada suara yang tadi menghajar desa. Itu. Raka berbisik. Gelombang kedua. Gelombang yang lebih besar. Gelombang yang membawa seluruh isi perut gunung. Di balai desa, beberapa warga yang tak sempat menyelamatkan diri mencoba mengungsi ke balai desa yang berada di dataran lebih tinggi. Namun air naik lebih cepat dari dugaan siapapun. Seorang anak kecil berteriak saat lumpur mulai masuk ke lantai. "Bu, airnya masuk! Airnya!" Ibunya memeluknya erat sambil menangis. "Tenang, nak, tenang." Namun tangisannya sendiri bergetar. Di sisi lain desa, Gilang, yang sebelumnya terseret sebagian oleh gelombang pertama, namun masih berpegangan pada batang pohon, menatap desa dalam kekacauan. Ia berdiri dengan tubuh basah kuyup, separuh wajahnya berdarah, tetapi matanya tidak berubah. Tidak ada ketakutan. Hanya kebencian. Ia menatap arah bukit kecil tempat Ratih dan Raka membawa warga. Gilang mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Pistolnya hanyut, tapi ia tidak butuh pistol untuk membunuh. "Belum selesai," katanya pelan. "Belum." Ia mulai berjalan, tertatih, namun tetap maju. Di kantor gubernur, sementara itu, di ruang rapat besar gedung provinsi, Gubernur Rendra Kuswanto berjalan mondar-mandir panik. Kantor penuh suara telepon, laporan darurat dan pegawai yang gemetar. "Laporan terbaru," teriak seorang staf. "Desa Galawana terkena banjir bandang. Banyak rumah hilang." Rendra menatapnya dengan wajah putih pasi. "Bagaimana bisa secepat itu?" Staf menatap peta. "Daerah hulu, penebangan memicu longs." "Diam," bentak Rendra. "Jangan sebut itu. Jangan. Ini hanya cuaca ekstrim, paham? Catat begitu." Seorang ajudan masuk tergesa-gesa. "Pak Gubernur, wartawan sudah tahu ada aktivitas tambang ilegal di hulu. Mereka sedang menunggu pernyataan resmi Anda." Rendra gemetar. Ia tahu, apapun yang ia katakan bisa membunuh karier politiknya. Lalu telepon di mejanya berdering. Nama di layar membuat dadanya sesak. Damar Walelana. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. "Damar, ini bencana? Desa." Damar memotong dingin. "Tenang, fokus pada satu hal. Jangan biarkan siapapun menyalahkan proyek tambang. Bagaimana caranya? Sudah banyak yang tahu, dan kita bayar media. Kita salahkan cuaca. Kita salahkan perubahan iklim. Kita salahkan apa saja. Tapi jangan sebut kata tambang, paham?" Rendra terdiam. Kemudian Damar berkata lebih pelan, lebih gelap, "Dan pastikan Ratih tidak muncul membawa dokumen. Dia satu-satunya yang bisa membuktikan kita bersalah." Rendra menelan ludah. "Kalau Gilang gagal?" "Kalau Gilang gagal," Damar menjawab, "kita cari cara lain. Dengan atau tanpa banjir." Lalu telepon dimatikan. Rendra menatap jendela. Dari gedung lantai 15 itu, ia bisa melihat awan pekat menggantung di atas pegunungan Arasela. Ia merasakan ketakutan paling murni sejak menjadi pejabat. Kembali ke Galawana, Ratih memimpin rombongan warga ke bukit kecil. "Cepat! Jangan berhenti!" Seno, meski napas tersengal, mengangkat seorang anak kecil di punggungnya. "Ayo nak, pegang kuat." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seno tidak peduli pada uang dari tambang. Ia hanya ingin keluarganya selamat. Ia hanya ingin hidup. Raka membantu seorang kakek menaiki bukit. Namun tanah yang dipijak mereka mulai licin dan retak. "Kita harus naik lebih cepat," kata Raka. Ratih menoleh ke sungai. Dan ia melihatnya. Gelombang kedua. Dari kejauhan, gelombang itu tampak seperti tembok hitam setinggi 2 lantai rumah. Gelombang itu membawa serpihan kayu dari puluhan hektar hutan yang ditebang. Gelombang itu membawa bongkahan batu raksasa. Gelombang itu membawa seluruh isi perut gunung. Ratih menghirup udara dengan suara tercekat. "Ya Tuhan, ini jauh lebih besar."
Raka melihatnya. Dan ia langsung mengerti. Semuanya. Lari. Lari sekuat-kuatnya. Gelombang itu mendekat dengan kecepatan tidak masuk akal, lebih cepat dari manusia berlari. Beberapa warga menjerit. Beberapa mencoba memanjat pohon. Beberapa terjatuh. Dan saat semua berusaha menyelamatkan diri, Gilang muncul dari balik reruntuhan. Separuh wajahnya berlumur darah. Matanya liar. Tangannya memegang pisau. Ia melihat Ratih. Dan ia tersenyum miring. "Kau tidak kemana-mana," katanya suara parau. "Belum." Warga panik karena gelombang. Ratih panik karena Gilang. Dan Raka melihat dua ancaman datang bersamaan. Air dan manusia. Keduanya sama-sama mematikan. "Ratih, awas!" Gilang melompat. Pisau terangkat. Ratih berbalik. Namun suara gemuruh menenggelamkan semuanya. Gelombang kedua tiba. Dan malam itu, sungai Arasela berubah menjadi kuburan. Gelombang kedua menghantam desa Galawana dengan suara yang bukan lagi gemuruh, melainkan jeritan bumi. Air, lumpur, pohon tumbang, batang raksasa, dan batu sebesar kerbau mengalir dalam satu masa mengerikan, menelan rumah-rumah, jembatan, pagar, ternak, dan manusia tanpa membedakan. Ratih merasakan tanah di bawahnya bergetar keras. Tubuhnya terpental ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, arus besar menyapu kaki bukit. Jeritan warga pecah serempak. Beberapa orang terseret begitu cepat hingga tidak sempat menjerit lagi. Seorang ibu yang memeluk anaknya terhempas ke samping, tapi Raka melompat menyambar anaknya dan mengangkatnya tinggi. "Lari ke atas! Semuanya!" teriaknya. Suara hampir hilang tertelan gemuruh. Pertarungan di tengah bencana. Gilang, yang sebelumnya melompat hendak menyerang, juga tersapu lututnya oleh arus lumpur. Namun ia segera berdiri lagi, pisau di tangan, wajahnya terdistorsi oleh kemarahan dan kegilaan. "Ratih!" Ia menerjang, tidak peduli pada monster air di belakangnya. Ratih mundur, tetapi tanah licin membuatnya jatuh. Gilang mengayunkan pisau. Raka muncul dari samping dan menabrak Gilang hingga keduanya terguling. Pisau terhempas dari tangan Gilang, melesat masuk lumpur. Gilang mencekik Raka dengan kedua tangan. "Semua ini salah kalian?" teriak Gilang. "Kalian, yang tidak tahu diri, yang ingin menggagalkan proyek, aku harus mengakhiri ini." Raka mencoba melepaskan cekikan itu. Napasnya terhenti. Pemandangan kabur. Ratih berlari ke arah mereka. "Raka!" Namun tanah tiba-tiba runtuh di bawah kakinya, dan ia terseret setengah meter ke arah arus. Hanya semak duri yang ia pegang untuk bertahan. Seno melihat itu. Ia mengencangkan rahangnya, mengambil batu besar, dan berlari menuju Gilang. "Lepaskan dia, Dog!" Batu itu menghantam punggung Gilang. Cukup keras untuk membuatnya oleng dan melepaskan cekikan. Raka terbatuk keras, berusaha menarik napas. Gilang berbalik, wajahnya penuh darah, mata membara. "Eceno." Seno mundur setengah langkah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar ketakutan. Gilang meraih batu. Ia siap menghantam kepala Seno. Namun, gelombang kecil dari arus samping menyapu kaki Gilang, membuatnya tergelincir. Ia jatuh, menabrak batang pohon besar yang dibawa banjir. Tubuhnya terseret setengah meter. Gilang berusaha bangkit, namun arus semakin kuat. Ratih menjerit bukan karena ingin menyelamatkan Gilang, melainkan karena insting manusia melihat seseorang hampir tersedot oleh maut. Gilang berusaha meraih sesuatu. Tangannya menangkap akar kecil. Namun akar itu patah. Dan arus besar berikutnya datang. BWOOOSHHH. Tubuh Gilang terangkat, kemudian terseret ke dalam aliran utama sungai, menghilang di balik gelombang lumpur dan pohon-pohon tumbang. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara. Hanya hilang. Waktu untuk bertahan? Raka masih batuk-batuk bangkit dan menarik Ratih dari tepian arus. "Seno, bantu warga ke atas," serunya. Seno mengangguk cepat, wajah penuh debu dan air mata. "Ayo semua, ke bukit. Cepat. Jangan lihat ke belakang." Ratusan warga kini berlari, menyeret keluarga mereka, memanggul anak-anak, memegang satu sama lain agar tidak terpeleset. Beberapa warga yang terlambat berlari menyaksikan banjir merobek rumah-rumah mereka seperti kertas. Ratih menggenggam erat tas dokumennya. Meski basah kuyup, ia tidak melepaskannya. "Kita harus selamatkan semua yang masih bisa," katanya, suara gemetar namun penuh tekad. Raka mengangguk. "Dan kita harus pastikan ini tidak pernah terjadi lagi." Air sudah mencapai lutut mereka, bahkan di kaki bukit.
Langkah mereka semakin berat. Beberapa kali hampir terseret. Namun perlahan, mereka mencapai bukit kecil, satu-satunya tempat yang cukup tinggi untuk menahan gelombang. Warga yang sudah tiba lebih dulu menarik yang lain. Sebagian menangis. Sebagian hanya diam, syok. Sebagian terkulai lemas. Raka menarik napas panjang, menatap desa yang kini tinggal separuh. Semua orang yang bisa panjat lebih tinggi panjat. Suaranya parau. Banjir ini belum selesai. Ratih menatap hulu. Dan ia melihatnya. Gelombang ketiga. Lebih kecil dari gelombang kedua tapi tetap mematikan. Seperti ekor binatang buas terakhir sebelum kembali ke hutan. Ia memejamkan mata, air mata bercampur hujan. Arasela sudah hancur. Di kantor gubernur, Rendra berdiri kaku di depan layar besar yang menampilkan laporan satelit terbaru. Sungai Arasela membengkak seperti naga hitam yang menelan apapun yang dilewatinya. Para pejabat lain berlari-lari membawa dokumen. Wartawan menunggu di lobi. Rendra memegang kepalanya. Aku mati. Karierku mati, semua selesai. Namun Damar menelpon lagi. Apa kau dengar berita? Hutan tumbang. Desa rusak. Tapi kita masih bisa putar balik semuanya. Rendra hampir tidak percaya. Bagaimana caranya? Desa lenyap. Posisikan dirimu sebagai pahlawan. Katakan kau akan memimpin tim evakuasi. Katakan ini bencana alam murni. Dan pastikan tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa tambang penyebabnya. Rendra terdiam. Napasnya tercekat. Satu-satunya orang yang punya bukti kuat adalah Ratih. Damar berkata pelan, seperti ular menyusup ke telinga. Dan jika Ratih masih hidup, kita pastikan tidak akan lama. Telepon mati. Rendra berdiri gemetar. Bukan karena banjir. Tapi karena ia tahu, lebih cepat atau lambat, darah akan kembali ditumpahkan. Di Bukit Galawana, Raka, Ratih, Seno, dan puluhan warga duduk di tanah basah, menggigil. Beberapa menangis pelan. Beberapa memeluk keluarga. Malam mulai turun. Hujan belum berhenti. Namun mereka selamat. Untuk sekarang, Ratih memeluk tas dokumen di dadanya. Raka, besok, kalau kita masih hidup. Suaranya pelan. Kita bongkar semuanya. Raka menatap desa yang tinggal puing gelap. Ya, katanya pelan, tapi dengan tekad baja. Untuk Arasela, untuk semua yang mati, kita bongkar semuanya. Di bawah bukit, di desa yang tenggelam, air masih mengalir seperti suara ratapan. Dan di hulu, suara tanah yang retak masih terdengar. Tanda bahwa gunung belum selesai berbicara. Hujan akhirnya mereda menjelang subuh. Bukan karena cuaca membaik, tetapi karena sebagian besar awan tebal telah melepaskan amarahnya semalaman. Aroma lumpur dan kayu basah memenuhi udara. Suara sungai masih deras, tapi bukan lagi monster gelombang, lebih seperti erangan sisa amukan. Raka membuka mata di bukit kecil itu. Tubuhnya pegal, pakaian basah dan dingin. Warga yang selamat duduk berkerumun, beberapa menggigil, beberapa masih terisak tanpa suara. Ratih duduk memeluk lutut, tas dokumennya terjepit di antara lengannya seperti harta paling penting di dunia. Seno duduk dengan tatapan kosong. Semalam, ia kehilangan sesuatu yang tidak ingin ia akui dengan kata-kata. Bu Ratih, suara Raka pelan. Ratih menoleh, matanya merah. Kita harus turun perlahan. Cari korban yang masih hidup, kata Raka. Ratih mengangguk. Ia tahu tugas mereka belum selesai. Evakuasi pertama. Warga yang masih kuat turun perlahan. Pemandangan yang mereka lihat membuat sebagian hampir muntah. Desa Galawana hilang. Rumah-rumah hancur. Atap rumah tersangkut di cabang pohon tinggi. Perabotan mengambang seperti sampah. Batang pohon raksasa menumpuk seperti tulang-tulang raksasa. Dan di celah-celah lumpur sesuatu yang menyakitkan terlihat. Tangan manusia yang belum tertutup lumpur sepenuhnya. Ya Tuhan, Bapak Sai, dia tidak sempat lari. Ratih menggigit bibir sampai berdarah. Raka menutup mata jenazah itu dan berbisik, maafkan kami. Seno berjalan maju, mencari-cari seseorang. Ibu? Ia memeriksa setiap puing, setiap sudut, setiap lumpur. Kemudian ia menemukan sesuatu. Selendang biru? Selendang yang selalu dipakai ibunya. Seno jatuh berlutut, memeluk selendang itu, tubuhnya bergetar hebat. Bu, kenapa? Kenapa aku percaya mereka? Ratih mendekatinya pelan. Seno, aku ikut berduka. Seno tidak menjawab. Ia hanya menangis sekeras yang bisa dilakukan seseorang yang kehilangan segalanya. Penemuan tak terduga. Beberapa warga lain berteriak. Raka, Ratih,
Cepat ke sini. Mereka berlari ke arah suara itu. Di balik tumpukan puing besar, tepat di dekat sungai, seorang warga menemukan seseorang yang tertutup lumpur setengah badan. Napasnya pelan, tapi masih ada. Ratih terkejut. Siapa itu? Raka membersihkan wajah orang itu. Semua orang yang melihat terdiam sekaligus syok. Ini, Raka berbisik. Ini salah satu petugas keamanan perusahaan. Wajah pria itu memar parah. Pakaiannya sobek. Ia hampir tenggelam satu malam penuh. Raka menatap Ratih. Dan Ratih tahu apa artinya ini. Jika pria ini hidup, jika pria ini bicara, ia bisa mengungkap perintah siapa yang membuat mereka menahan warga, bahkan memukul beberapa. Ia bisa mengungkap peran perusahaan dalam bencana. Namun itu juga berarti seseorang akan mencoba membungkamnya. Raka menghela napas. Kita harus selamatkan dia. Ratih mengangguk tegas. Dia korban juga, dan dia saksi penting. Seno menatap pria itu dengan kebencian, tapi ia menahan diri. Terserah kalian, katanya pelan. Tapi aku ingin dia bicara. Sementara itu di kantor gubernur. Gubernur Rendra duduk di depan meja rapat dengan rambut berantakan, wajah pucat, dan kemeja yang basah oleh keringat dingin. Seorang ajudan masuk tergesa-gesa. Pak Gubernur, laporan terbaru. Banyak korban jiwa ditemukan. Banjir bandang diperkirakan akibat longsor besar di hulu. Rendra mencengkeram meja. Sebutkan, apakah sudah ada yang mengaitkan ini dengan tambang? Ajudan menelan ludah. Belum, Pak, tapi ada desas-desus bahwa Kepala Dinas Lingkungan Bu Ratih masih hidup dan berada di lokasi desa. Rendra terdiam. Ia hampir pingsan saat mendengarnya. Dan kabarnya dia membawa AMDAL asli, Pak. Rendra memejamkan mata, wajahnya menegang. Lalu, teleponnya berdering. Nama di layar, Damar. Dengan napas tersengal ia mengangkat. Damar berbicara tanpa basa-basi. Gilang tidak menghubungi saya. Itu berarti tugasnya gagal. Rendra menunduk. Ada korban hidup dari pihak keamanan perusahaan, lanjut Damar. Jika dia bicara, kita selesai. Ratih harus dihentikan. Begitu pula saksi itu. Damar, ini bencana nasional. Aku tidak bisa. Diam, Rendra. Tidak ada bencana nasional yang bisa membunuh kita kecuali kebenaran. Rendra meremas sandaran kursi dengan tangan bergetar. Kalau begitu harus bagaimana? Suaranya pecah. Damar berbicara pelan. Seperti sedang mengucapkan kalimat paling dingin di dunia. Kirim tim pencari? Bukan untuk menyelamatkan. Untuk memastikan Ratih dan saksi itu tidak keluar dari sana hidup-hidup. Rendra menatap layar telepon, napasnya super pendek. Ia tahu, batas sudah dilewati. Ia tahu ia ikut bertanggung jawab. Namun ia juga tahu, jika ia membangkang Damar, ia sendiri akan hilang. Dengan suara hampir tidak terdengar, Rendra memberi instruksi pada ajudannya. Masih ragu? Masih berusaha setengah hati? Namun tetap saja. Cari, Ratih, dan saksi dari pihak tambang. Tenggorokannya menegang. Pastikan mereka tidak membuat masalah. Ajudannya memandang ngeri. Tapi Pak, lakukan. Bentak Rendra, namun suaranya sendiri terdengar seperti teriakan putus asa seseorang yang sudah masuk ke dalam jurang dosa terlalu dalam untuk memanjat kembali. Kembali ke desa, Raka dan Ratih berhasil membawa saksi selamat itu ke pondok kecil yang masih utuh di lereng bukit. Ratih mencoba membersihkan wajah korban itu. Namanya tertera di kartu identitas yang setengah rusak, Bima Saputra. Bima, dengar aku, kata Ratih. Kau selamat. Kau aman di sini. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bima membuka mata perlahan. Napasnya terengah. Tolong, suaranya lemah. Tolong jangan biarkan mereka menemukan aku. Ratih tertegun. Mereka? Tanya Raka pelan. Siapa? Bima menelan ludah, wajahnya pucat. Mereka orang-orang perusahaan, orang-orangnya Damar mereka perintahkan kami. Ia menutup mata, menangis. Untuk menahan warga agar penebangan cepat selesai. Seno menggertakkan gigi, dan akibatnya ibu-ibu, anak-anak keluargaku mati semua. Bima menggigil. Maaf, aku bukan mau, aku takut kalau kami tidak patuh kami. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Ratih mendengar suara aneh. Suara mesin. Suara kendaraan. Raka menegang. Warga saling menatap cemas. Siapa itu? Bisik salah satu warga. Ratih merasakan darahnya menjadi dingin. Itu bukan tim penyelamat, katanya pelan.
Itu tim pencari. Raka mengerutkan dahi. Pencari apa? Ratih menatap Raka, suaranya gemetar. Pencari kita? Di luar pondok kecil itu. 2 mobil hitam berhenti. 6 orang berseragam hitam turun perlahan. Mereka tidak membawa peralatan medis. Tidak membawa tandu. Yang mereka bawa adalah senjata. Dan perintah yang hanya punya satu arti, perburuan telah dimulai. Suara langkah kaki terdengar jelas di luar pondok kecil itu. Tanah masih basah oleh lumpur, sehingga setiap pijakan meninggalkan bunyi lengket yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Raka mematikan senter. Ratih menahan napas. Seno mengepalkan tangan. Di dalam pondok, Bima menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan yang sangat nyata. Mereka datang, bisiknya. Ratih mengangguk pelan. Tenang. Jangan bersuara. Namun ketenangan itu pecah ketika suara seorang pria terdengar dari luar, dingin, tenang, terlatih. Bu Ratih Kartasura, suara itu menggema di antara pohon-pohon patah. Kami dari tim evakuasi tambahan. Kami mendapat laporan Anda berada di sekitar sini. Ratih menutup mata. Ia tahu suara seperti itu. Bukan suara penyelamat. Itu suara pemburu. Raka berbisik. Mereka bersenjata. Seno melongok dari celah dinding kayu dan melihat 6 pria berseragam hitam. Tidak ada logo lembaga resmi. Tidak ada tanda medis. Di pinggang mereka tergantung pistol. Dan 1 orang membawa senapan laras pendek. 6 orang, bisik Seno. Dan mereka tahu kita di sini. Ratih menelan ludah. Kalau mereka masuk, Bima tidak akan keluar hidup-hidup. Dan mereka juga. Salah satu pria mendekat ke pintu pondok. Bu Ratih, katanya lagi, kali ini lebih keras. Ini wilayah berbahaya. Anda harus ikut kami ke pos pengungsian. Tidak ada jawaban. Pria itu mengangguk ke belakang. 2 orang lain bergerak memutar, mengitari pondok. Raka berbisik cepat. Mereka mau mengepung. Seno mendengus pelan. Seperti berburu hewan. Ratih membuka tasnya dengan cepat. Di dalamnya bukan hanya dokumen AMDAL. Ada flash disk kecil berwarna merah. Aku sudah kirim salinan ke email terenkripsi semalam, katanya pelan. Kalau aku mati, data ini masih ada. Raka menatapnya tajam. Jangan bicara begitu. Ratih tersenyum pahit. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Di luar, suara besi beradu terdengar. Salah satu pria mencoba membuka jendela samping. Masuk, terdengar perintah pelan. Tiba-tiba, DUARR. Seno menendang papan rapuh di sisi belakang pondok. Kayu lapuk itu roboh, membuka jalur keluar ke lereng kecil yang curam. Sekarang, teriaknya. Raka mengangkat Bima di bahu, meski tubuhnya masih lemah. Ratih berlari mengikuti. Namun suara tembakan memecah udara. Dor, dor. Peluru menghantam batang pohon di atas kepala mereka. Serpihan kayu berhamburan. Berhenti, teriak salah satu pria. Jangan biarkan mereka kabur. Mereka berlari menuruni lereng, tergelincir lumpur, jatuh bangun. Bima mengerang kesakitan. Maaf aku berat, katanya lirih. Diam, bentak Raka sambil menahan napas. Kau saksi. Kau harus hidup. Seno berada di belakang, menahan laju pengejar dengan melempar batu dan kayu. Sini kalian, teriaknya. Bukan mereka. Sebuah peluru nyaris mengenai bahunya. Gila kau, teriak Raka. Aku sudah kehilangan segalanya. Balas Seno. Aku tidak akan lari lagi. Mereka mencapai celah sungai kecil, anak sungai yang masih deras tapi lebih sempit. Di sana, Ratih berhenti mendadak. Tidak, katanya cepat, kita tidak bisa terus ke bawah. Mereka akan mengejar. Lalu kemana? Tanya Raka. Ratih menunjuk ke atas, ke jalur setapak sempit menuju Bukit Batu Kapur. Ke sana. Ada gua kecil. Aku pernah survei dulu. Tembakan kembali terdengar. Dor. Tanah di samping kaki Ratih meledak kecil. Cepat, teriak Raka. Mereka memanjat jalur sempit itu dengan sisa tenaga. Batu licin. Akar patah, nafas nyaris habis. Di belakang, 2 pria jatuh terpeleset ke sungai kecil. 1 berhasil bangkit, yang lain terseret. Namun 4 lainnya terus mengejar. Mereka tiba di mulut gua kecil, sempit, tertutup semak. Raka mendorong Bima masuk lebih dulu. Masuk, masuk. Ratih masuk terakhir, lalu Seno menutup mulut gua dengan ranting dan lumpur, membuatnya tampak seperti dinding tanah biasa. Mereka terdiam di dalam kegelapan. Napas berat. Jantung berdegup. Air menetes dari langit-langit gua. Langkah kaki terdengar di luar.
Jejaknya berhenti di sini. Suara pria itu terdengar curiga. Cari. Mereka tidak mungkin jauh. Cahaya senter menyapu area depan gua, tapi tidak masuk. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, tidak ada, suara itu berkata. Mungkin terseret arus, kita laporkan hilang. Langkah kaki menjauh. Baru setelah suara benar-benar hilang, Ratih terduduk lemas. Kita selamat untuk sekarang. Bima menangis tertahan. Mereka akan terus mengejar. Ratih menatap wajah mereka satu persatu. Dan kita akan terus melawan. Raka mengepalkan tangan. Bukan cuma demi Galawana, demi semua desa di hilir. Seno bersandar di dinding gua, wajahnya keras. Aku ikut. Sampai akhir. Di kantor gubernur. Malam yang sama, Rendra menerima laporan singkat. Target belum ditemukan, Pak. Medan sulit. Rendra menutup mata. Di kepalanya, suara banjir, jeritan warga, dan suara damar bercampur menjadi satu. Teruskan pencarian, katanya lemah, tapi tanpa menarik perhatian. Setelah telepon ditutup, ia memandangi layar berita. Judul besar muncul. Banjir bandang ARASELA, aktivitas tambang di hulu dipertanyakan. Rendra tahu, waktu mereka hampir habis. Dan di suatu tempat, di gua sempit yang dingin, kebenaran masih bernapas, terluka, tetapi belum mati. Di dalam gua yang dingin dan lembab, waktu terasa berjalan lambat. Cahaya pagi hanya masuk sebagai garis tipis dari celah bebatuan. Ratih duduk bersandar di dinding, membuka tasnya perlahan seolah sedang membuka luka lama. Flash disk merah itu masih ada. Raka memperhatikannya dengan wajah lelah namun waspada. Kita tidak bisa terus bersembunyi, katanya pelan. Mereka akan menemukan kita cepat atau lambat. Seno mengangguk, rahangnya mengeras. Mereka punya senjata, uang, dan aparat. Tapi sekarang, mereka juga punya rasa takut. Ratih menatap mereka berdua. Karena kebenaran, katanya. Dan kebenaran harus keluar hari ini. Tidak besok. Bima, yang terbaring lemah dengan luka di sisi tubuhnya, mengangkat kepala perlahan. Ada satu orang, katanya serak. Di kantor gubernur. Dia tahu semuanya. Ratih mendekat. Siapa? Bima menarik napas. Namanya Arman Prasetya. Staf senior. Dia yang sering mengantar dokumen ke Damar. Dia bukan orang jahat, hanya pengecut. Tapi dia tahu detail suap, manipulasi AMDAL, dan perintah penebangan. Raka menatap Ratih. Itu celah kita. Ratih mengangguk perlahan. Kalau Arman mau bicara, tembok kekuasaan itu akan retak. Sementara itu, di kantor gubernur, Arman Prasetya duduk di mejanya dengan tangan gemetar. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah desa yang hancur, dan mendengar suara Ratih saat dulu menolak menandatangani AMDAL palsu. Televisi di sudut ruangan menyiarkan berita terbaru. Sejumlah pakar menyatakan banjir bandang Arasela tidak mungkin murni bencana alam. Dugaan kuat mengarah pada pembabatan hutan di daerah hulu. Arman mematikan TV dengan kasar. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ratih, saya masih hidup. Saya tahu Anda tahu kebenaran. Jika Anda diam, akan ada desa lain yang menyusul Galawana. Arman pucat. Ia menoleh ke pintu ruangannya, lalu ke jendela. Bayangan dirinya sendiri terlihat seperti orang asing, pengecut yang telah terlalu lama bersembunyi. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kami akan bertemu. Hari ini. Atau kebenaran mati bersama kami. Arman menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa harus memilih sisi. Kesepakatan berbahaya. Sore itu, di sebuah gereja tua yang rusak sebagian akibat banjir, Ratih, Raka, dan Seno menunggu dengan jantung berdebar. Bima dititipkan pada warga yang masih setia dan bersedia menyembunyikannya. Langit mendung. Angin dingin. Tempat yang tepat untuk pengkhianatan atau keberanian. Langkah kaki terdengar. Arman muncul dari balik pintu kayu gereja, wajahnya pucat, matanya cekung. Bu Ratih, suaranya bergetar. Mereka mencarimu. Ratih menatapnya tajam. Dan kau membantu mereka. Arman menunduk. Tapi tidak lagi. Ia mengeluarkan map coklat dari tasnya. Tebal. Berat. Ini bukti transfer. Rekaman rapat. Surat perintah lisan dari Damar dan tanda tangan Gubernur Rendra. Raka tercekat. Ini cukup untuk menjatuhkan mereka. Arman mengangguk, air mata mengalir. Aku tidak mau jadi bagian dari pembunuhan massal berikutnya. Namun sebelum Ratih bisa menjawab.
Suara mesin terdengar di luar. Seno menegang. Mobil? Bukan 1, 3. Ratih berbisik. Mereka menemukan kita. Arman panik. Apa yang harus kita lakukan? Ratih menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Kita tidak lari lagi. Ia mengeluarkan ponsel dan menekan tombol live stream. Kamera menyala. Wajah Ratih muncul di layar. Halo, katanya, menatap kamera dengan mata yang menyala oleh kemarahan dan keberanian. Nama saya Ratih Kartasura, Kepala Dinas Lingkungan yang diberhentikan karena menolak memalsukan AMDAL tambang di Hulu Arasela. Raka dan Seno terkejut. Ratih, biarkan, katanya singkat. Di luar, pintu gereja didorong keras. Ratih melanjutkan, suaranya menggema. Banjir bandang yang menewaskan warga Galawana bukan bencana alam. Ini pembunuhan yang direncanakan. Arman berdiri di sampingnya, gemetar, namun akhirnya berkata ke kamera. Saya saksi. Saya bagian dari sistem itu. Dan saya bersaksi sekarang. Suara teriakan terdengar di luar. Pintu hampir jebol. Ratih menatap kamera untuk terakhir kalinya. Jika siaran ini terputus, itu berarti kami dibungkam. Sebarkan. Simpan. Lawan. Pintu gereja roboh. Pria-pria bersenjata masuk. Namun kamera masih menyala. Dan kebenaran akhirnya keluar ke dunia. Musim hujan telah lewat, tetapi bekasnya tinggal lama di Arasela. Di bekas desa Galawana, tanah masih berwarna coklat tua. Lumpur mengering menjadi retakan-retakan panjang, seperti bekas luka yang belum sembuh. Bau kayu basah dan tanah busuk masih sesekali tercium saat angin turun dari hulu. Namun di antara puing, kehidupan perlahan kembali. Tenda-tenda pengungsian berdiri rapi. Relawan datang silih berganti. Anak-anak mulai berlari lagi, meski lebih pelan, lebih waspada. Tawa mereka tidak lagi meledak bebas. Ia muncul singkat, lalu padam, seolah takut mengganggu ingatan. Warisan Raka mengajar ingatan. Raka berdiri di tepi sungai Gala, yang kini mengalir lebih sempit dan jinak. Airnya masih keruh, tetapi tidak lagi mengaum. Ia menatap aliran itu lama, seperti menatap wajah seseorang yang pernah ia kenal, tetapi kini berubah. Setiap malam, Raka masih terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat gelombang hitam datang. Ia mendengar jeritan yang tak sempat ditolong. Sebagai guru, ia kembali mengajar, bukan di gedung sekolah lama yang hancur, melainkan di tenda besar dengan papan tulis darurat. Ia tidak lagi hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ia mengajarkan ingatan. Anak-anak, katanya suatu pagi, hutan itu bukan cuma pohon, hutan adalah penjaga rumah kita. Anak-anak mendengarkan dengan mata besar. Mereka adalah generasi yang tahu harga dari kesalahan orang dewasa. Dan Raka bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan mereka lupa. Penebusan Seno, penjaga tanah. Seno jarang bicara sejak ibunya dimakamkan. Ia ikut dalam setiap kerja bakti, mengangkat puing, menggali tanah, membantu relawan, bukan karena diminta, tetapi karena ia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan dengan rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Suatu sore, ia duduk sendirian di dekat makam ibunya, memegang selendang biru yang telah dibersihkan. Aku salah, Bu, katanya lirih. Aku percaya mereka. Aku percaya uang lebih penting dari tanah. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun muda yang mulai tumbuh dari tanah yang dulu tertimbun lumpur. Seno menunduk. Aku tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, katanya, air mata jatuh ke tanah. Tapi aku bisa berdiri di depan alat berat berikutnya. Sejak hari itu, Seno menjadi orang pertama yang ikut patroli warga ke hulu, menjaga agar tidak ada lagi mesin yang naik diam-diam. Ia tidak menyebut dirinya pahlawan. Ia hanya seorang anak yang terlambat sadar. Luka Ratih, keberanian dan trauma. Ratih tidak kembali ke jabatannya. Ia ditawari posisi baru di Kementerian Pusat, lebih tinggi, lebih aman, lebih terhormat. Tapi ia menolak. Aku terlalu dekat dengan tanah ini untuk duduk di balik meja, katanya pada wartawan. Ia memilih bekerja bersama komunitas, membantu penyusunan tata ruang baru, memastikan hulu benar-benar dilindungi, dan mendampingi desa-desa lain yang berada di jalur resiko serupa. Namun luka Ratih tidak kasat mata. Setiap kali ia melihat hujan turun deras, napasnya memendek. Setiap kali mendengar suara mesin berat, tangannya gemetar. Malam-malam tertentu, ia terbangun dengan jantung berdebar, mengira pintu gereja kembali dirobohkan. Ia belajar menerima satu hal yang pahit, keberanian tidak menghapus trauma. Suatu malam, ia berkata pada Raka, kebenaran memang menang, tapi aku tidak pernah benar-benar kembali utuh. Raka mengangguk.
Tidak apa-apa, katanya pelan. Yang penting kita masih berdiri. Gema Galawana, kasus Aracela menjadi presiden nasional. Undang-undang diperketat. AMDAL diaudit ulang. Izin-izin lama dicabut. Namun tidak semua berubah secepat itu. Masih ada penguasa lain. Masih ada pengusaha lain. Masih ada hutan lain yang terancam. Perbedaannya kini hanya satu, rakyat lebih waspada. Nama Galawana disebut di ruang kuliah, di rapat DPR, di laporan lembaga internasional, bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai peringatan hidup. Pada suatu pagi cerah, warga menanam bibit pohon di hulu Aracela. Barisan kecil, sederhana. Tidak ada seremoni besar, tidak ada pidato pejabat. Hanya tangan-tangan kotor tanah. Hanya doa pendek. Hanya harapan yang rapuh, tetapi jujur. Raka menancapkan satu bibit terakhir, lalu berdiri memandangi lereng yang dulu gundul. Hutan ini tidak akan kembali seperti dulu, katanya. Ratih mengangguk, tapi ia bisa tumbuh lebih jujur. Seno menepuk tanah pelan, dan kali ini kita akan menjaganya. Angin berhembus. Daun-daun muda bergoyang. Di bawah langit Aracela, kehidupan memang tidak kembali seperti semula, tetapi dari reruntuhan itu, tumbuh sesuatu yang baru, kesadaran. Dan terkadang, itulah satu-satunya kemenangan yang benar-benar bisa bertahan. Teman-teman TKC Family. Begitulah akhir dari cerita kita malam ini. Tentang desa yang terluka, tentang hutan yang ditebang, dan tentang orang-orang yang berani berdiri demi kebenaran. Cerita ini mengajarkan kita satu hal sederhana. Alam tidak pernah jahat, ia hanya membalas apa yang manusia lakukan padanya. Semoga sebelum tidur malam ini, kita bisa mengingat bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan kita sendiri. Terima kasih sudah menemani Adit sampai akhir cerita. Selamat beristirahat, semoga mimpi kalian indah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.